Hai guys, perkenalkan aku Feby dan hari ini aku pengen cerita sedikit soal topik yang sangat menarik. Ada nggak sih dari kalian yang sekarang nih pengen menikah tapi masih banyak halangan-halangannya, misalnya mungkin dari orang tua bilang latar belakangnya kurang nih, terus mungkin hubungannya sama orang tua kurang oke, ataupun masalah keuangannya juga kurang oke, belum punya pekerjaan dan lain-lainnya. Nah, kita tahu terkadang memang cinta tuh buta, jadi memang kita meskipun udah tahu banyak masalah ke depannya, tapi kita tetap mau melanjutkannya karena kita berpegang teguh pada ya nanti ke depannya bisa berubah yang pastinya. Terus uang bisa dicari, bisa usaha bersama, tapi ternyata hal ini nggak sama dengan kenyataannya. Nah, di sini aku pengen sharing sedikit ke kalian soal apa yang harus kalian siapkan untuk menempuh dunia pernikahan itu. Karena dunia pernikahan itu tidak seperti yang kita bayangkan seperti ke dunia mimpi ataupun apa, tapi merupakan awal untuk kalian memulai perjalanan hidup ke depannya dengan pasangan kalian. Hari ini aku mau share ke kalian supaya kalian nggak bingung harus kayak gimana ke depannya. Ada istilah sedia payung sebelum hujan, yang berarti kalian harus bersedia-sedia dulu sebelum sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Di Indonesia ada yang namanya perjanjian pisah harta ataupun pranikah untuk mengatasi masalah-masalah yang akan terjadi di kehidupan pernikahan. Nah, salah satunya kebangkrutan yang kita tidak inginkan di dalam kehidupan pernikahan. Kalau bisa kita menyelamatkan salah satu, kenapa kita harus tenggelam bersama di dalam kapal yang sama. Nah, di sini ini untuk pasangan muda, ini bukan sesuatu hal yang tabu, kalian mau benar-benar harus diskusi dengan pasangan kalian. Karena kalau memang bisa dibuat pisah harta untuk menyelamatkan keluarga, kenapa tidak? Jangan kalian beranggapan bahwa pisah harta ini adalah sesuatu, misalnya kayak kalian mikir, oh ya nanti suamiku mau cerai lagi, ataupun dia punya selingkuhan, atau dia nggak mau menghidupi rumah tangga, bukan. Tapi pisah harta ini memang kalian bikin untuk bisa menyelamatkan salah satu pasangan kita kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, misalnya dalam hal kebangkrutan. Nah, aku mau kasih contoh nih ke kalian. Banyak nggak sih dari kalian yang menemukan nih satu cowok akhirnya jadi pacarnya kalian, terus habis itu ternyata cowoknya ini kan kalian taunya, ini kok kaya banget ya, hartanya dia bilangnya 60M. Terus setelah itu setiap kali jemput kalian ngapel bawanya mobilnya Ferrari, Lamborghini, Porsche dan lain-lainnya juga kan, dia punya banyak banget rumah dan juga barang-barang yang branded yang bagus-bagus. Nah, tapi ternyata di balik itu utangnya di bank tuh banyak banget. Nah, ini nggak apa-apa sih kalau memang orang tuanya masih ada. Tapi kalau misalnya nih suatu saat kita nggak doain ya, tapi orang tuanya tiba-tiba meninggal ataupun ada sesuatu yang terjadi, nah apakah kalian akan mendapatkan hartanya aja atau juga termasuk dengan hutangnya? Nah, yang sering kali kita nggak tahu ini adalah kita juga selain menerima harta, kita juga akan menerima hutangnya yang dari orang tua kita. Makanya itu kita jangan cuman kalau misalnya lihat orang nih yang jadi pacar kita, jangan cuma lihat, mobilnya bagus ya, rumahnya gede ya, tapi kalian juga memang benar-benar harus tahu latar belakangnya, pekerjaannya, berapa banyak utangnya, karena ini yang menjadi tolak ukur nanti kalian masuk ke kehidupan pernikahan. Untuk kita yang tinggal di Indonesia, nah di hukumnya Indonesia ini sebelum kita melakukan pernikahan tuh ada yang namanya perjanjian pisah harta. Perjanjian pisah harta ini adalah perjanjian yang memisahkan harta antara calon suami dan calon istri dalam perkawinan mereka. Ada juga sih perjanjian pisah harta yang setelah pernikahan. Jadi untuk memisahkan harta kalian setelah pernikahan itu berlangsung. Nah, lately ini aku sama suami aku barusan aja menikah dan emang kita membuat perjanjian pisah harta ini. Di episode selanjutnya aku akan cerita sama suamiku apa sih alasan kita membuat perjanjian pisah harta ini dan manfaat-manfaatnya ke depannya. Thank you semuanya udah nonton channel ini. Untuk kalian masih punya banyak pertanyaan, bisa langsung komen di kolom bawah ini. Dan juga jangan lupa like, subscribe, supaya video ini menjadi rekomendasi dan juga edukasi bagi orang-orang yang lain.